Hari ini saya akan melanjutkan materi perkuliahan kita. Materi kita hari ini tentang dakwah. Apa makna dari dakwah? Dakwah bermakna dakwatun nas ilallah bil hikmah wal mau'izatil hasanah hatta yakfuru bit tagut wa yu'minu billah wa yakhruju min zulumatil jahiliyah ilan nur al Islam. Yang artinya menyuruh manusia kepada Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik, hingga mereka mengingkari Taugut dan beriman kepada Allah, serta keluar dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam. Dari pengertian tadi kita bisa membagi menjadi 5 komponen dakwah. Yang pertama adalah aktivitasnya, objeknya, tujuannya, caranya, dan sasarannya. Nah, aktivitasnya adalah dakwah, objeknya adalah an-nas atau manusia. Tujuannya adalah ilallah, kepada Allah, dan caranya adalah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dan sasarannya adalah untuk mengingkari togut dan beriman kepada Allah. Nah, apa itu togut? Coba silahkan kalian cari dan nanti tuliskan di kolom komentar ya. Nah, sebenarnya kewajiban berdakwah itu seperti apa sih? Nah, kewajiban berdakwah didasarkan pada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil Al-Quran ada di surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Dan hendaklah ada segolongan di antara kamu yang menyeru kepada yang khair, menyeru kepada kebaikan. Nah, di sini ada perbedaan pendapat yang ada pada kata minkum. Imam Ar-Razi mengatakan yang berkewajiban berdakwah adalah ulama. Karena pengertian minkum di ayat tersebut adalah tab'id atau sebagian. Dalam berdakwah harus dengan ilmu pengetahuan. Sebagaimana dalam surat Yusuf ya, ayat 108. Merujuk pada surat ke-35 ayat 28, kriteria ulama adalah yang paling takut kepada Allah. Segudang ilmunya tapi tidak takut kepada Allah, maka bukan ulama. Ilmu yang utama adalah ma'rifatullah. Namun ada pendapat lain dari seorang ulama, Yusuf Qaradawi. Beliau menyebutkan bahwa minkum ini memiliki dua pengertian. Yang pertama, berarti sebagian manusia sama seperti yang sebelumnya. Minan nas. Tapi yang dimaksud di sini adalah semua umat Islam wajib berdakwah. Jadi sebagiannya itu bukan sebagian dari kaum muslimin, tapi dari sebagian dari umat manusia yang berarti kaum muslimin. Hanya saja tuntutan berdakwahnya disesuaikan dengan kemampuannya atau fardu ain. Nah, di sini juga berarti sebagian dari umat Islam, yakni orang-orang khusus. Tuntutannya adalah berdakwah secara profesional. Nah, dia ini harus mengerti fikih dakwah secara baik, memahami manhaj dan seterusnya. Nah, jadi kalau menurut definisi ini sebenarnya berdakwah ini setiap kita ya, setiap umat manusia, setiap umat muslim berkewajiban untuk berdakwah. Tapi berdakwahnya sesuai dengan kapasitas diri kita masing-masing. Jadi kita nggak mesti jadi khotib Jumat semua gitu, nggak mesti jadi Ustadz Abdul Somad semua gitu, nggak mesti jadi Ustadz Adi Hidayat semua gitu. Kita bisa berdakwah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing gitu. Jadi nggak semuanya harus tampil gitu ya, nggak semuanya harus tampil ada di muka umum. Nah, dalil as-sunnahnya apa saja? Man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful al-iman. Siapa saja yang melihat kemungkaran, maka ubahlah ia dengan tangannya. Kalau tidak mampu, ubahlah ia dengan lisannya. Kalau tidak mampu, ubahlah ia dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Di dalil yang lain,
Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Di dalil yang lain, saya bacakan artinya. Demi Allah, satu orang memperoleh hidayah lantaran kamu, maka itu lebih baik daripada unta merah. Apa di sini yang dimaksud unta merah? Unta merah di sini kalau zaman dulu tuh seperti sesuatu yang sangat berharga, sangat mahal. Nah, kalau sekarang mungkin bayangan kita unta merah ini seperti mobil mungkin ya, mobil Ferrari atau mobil Mercedes gitu. Ketika kita berdakwah kemudian salah seorang mendapatkan hidayah melalui kita itu seolah-olah kita dapat Ferrari tiba-tiba, dapat Mercedes tiba-tiba. Nah, itu ilustrasinya seperti itu. Jadi dan ternyata itu tuh jauh lebih baik gitu ketika kita berhasil gitu ya menjadi salah satu jalan hidayah seseorang itu. Itu jauh lebih baik daripada kita dapat mobil Mercedes itu. Ya ilustrasinya seperti itu. Di dalil yang lain saya bacakan artinya juga. Demi Allah, satu orang memperoleh hidayah lantaran kamu, maka itu lebih baik dari apa yang ada di antara terbit dan terbenamnya matahari. Selayaknya matahari yang memberikan manfaat bagi seluruh makhluk di bumi ini, seluruh manusia, hewan, tumbuhan, dan semuanya, itu kan manfaatnya sangat banyak ya. Dan ternyata ketika seseorang dapat hidayah melalui kita, itu jauh lebih baik daripada kebaikan yang diberikan oleh matahari tersebut. Jadi keutamaannya sangat luar biasa ketika kita berdakwah ini. Nah, dakwah ini sebetulnya keperluan sosial. Maksudnya gimana? Jadi karena manusia memerlukan orang yang menjelaskan apa-apa yang diperintahkan Allah untuk menegakkan hujah atas mereka. Jadi dia sebetulnya menggantikan tugas Rasul. Dakwah juga kepada kebatilan, maksudnya ini mengajak orang kepada keburukan ya, juga memiliki dai yang terus-menerus bekerja dan antara mereka saling tolong-menolong gitu. Jadi banyak juga orang-orang di luar sana gitu ya yang menginginkan kejahatan terjadi di mana-mana dan itu ya mereka punya pasukannya sendiri gitu, mereka punya dai-nya sendiri. Dan kehancuran suatu umat karena para pembesar dan orang kayanya fasik dan kemungkaran tersebar di mana-mana. Takut azab Allah terhadap umat yang tidak melaksanakan dakwah seperti terjadi pada Bani Israel. Jadi sebenarnya eh, dakwah ini adalah kepentingan sosial juga gitu. Kalau misalnya kita nggak berdakwah, kita setidaknya takut gitu. Azab Allah itu turun pada kita gitu. Karena kita tidak berdakwah. Atau setidaknya kita, kenapa kita berdakwah? Karena ya kalau nggak ada yang berdakwah pada kebaikan, ya orang yang berdakwah pada keburukan tuh terus melakukan dakwahnya gitu. Jadi harus ada yang mengimbanginya. Nah, tapi ketika kita berdakwah, kita ini sebagai dai bukan sebagai hakim. Aktivitas kita adalah berdakwah, bukan menghakimi atau memvonis atau mengecap orang dengan berbagai cap buruk. Seorang ulama berkata, kita adalah penyeru bukan hakim. Jadi ketika misalnya kita nih ya, oh, misalnya baru nonton video apa gitu ya, misalnya video tentang puasa atau video tentang sholat tarawih gitu ya. Terus kita ketika nonton video itu langsung merasa kita tuh yang paling tahu semuanya. Langsung ketika misalnya kita melihat teman kita gitu ya, dia mempraktikkan sesuatu yang berbeda gitu misalnya. Misalnya cara baca doanya salah lah atau misalnya simpelnya sekarang tarawih apa ya? Rokaatnya dia misalnya yang kalian pelajari itu rokaat itu 11 gitu. Teman kalian itu 23 gitu. Nah, kemudian karena kalian baru belajar yang 11, ketemu teman yang baru yang sholatnya 23, kalian protes, ngamuk-ngamuk, marah-marah dan menghakimi gitu. Nah, itu ya bukan seorang dai itu bukan seperti itu tugasnya gitu. Karena tugas kita tuh bukan bukan ahli fikih gitu. Kita tuh bukan hakim. Atau misalnya bertemu teman-teman kita yang masih belajar gitu ya, belajar baca Quran, masih belajar sholat gitu. Terus langsung kita hakimi macam-macam gitu. Padahal dia ya masih belajar gitu. Ya, tugas kita itu berdakwah, sekali lagi bukan menghakimi atau memvonis seseorang dengan berbagai cap buruk. Pelaku dakwah disebut dai untuk tunggal ya kalau jamaknya da'iyun. Kalau perempuan da'iyah, kalau jamaknya da'iyat. Nah, tapi yang sering digunakan itu adalah ad-da'iyah dengan jamaknya ad-du'at
untuk laki-laki ataupun perempuan. Tak marbutoh dalam ad-da'iyah bukan untuk muannas atau perempuan, tapi untuk menunjukkan banyaknya aktivitas yang dilakukan. Karena seorang ad-da'iyah itu adalah orang yang pikiran dan hatinya sibuk dengan dakwah, gitu. Jadi bahkan pagi sampai malam gitu ya mikirinnya dakwah terus. Nah, itu makna dakwahnya. Nah, sekarang kita lanjut ke objek dakwahnya, manusia. Yang kita hadapi adalah manusia, bukan binatang, bukan benda mati, tapi manusia dengan segala sisinya. Bukan sebuah data atau angka-angka, satu orang, dua orang, 10 orang, tapi manusia yang memiliki berbagai macam perbedaan. Dari jenis kelamin, umur, status sosial, pendidikan, dan seterusnya. Yang kita hadapi juga bukan malaikat. Sekali lagi, yang kita hadapi ini manusia yang tidak bukannya malaikat ya, yang tidak perlu makan minum, yang tidak pernah bosan atau futur, tidak pernah bermaksiat, tidak memiliki hawa nafsu. Yang kita dakwahi itu adalah manusia. Juga bukan setan ya, bukan syaitan yang selalu bermaksiat kepada Allah, yang selalu menyesatkan manusia, yang terkutuk dan seterusnya. Tapi kita yang kita dakwahi itu adalah manusia. Kita semua ini adalah manusia yang hidup di antara dua tarikan. Tarikan fujur dari setan dan takwa dari malaikat. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Jadi kita ini kadang apa namanya ya males gitu ya, tapi kadang-kadang takwa juga. Nah, itu yang manusia gitu. Tapi ya bukan berarti jadi pembenaran ya. Karena apa lanjutannya ayat tadi? Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang selalu mensucikan dirinya gitu. Jadi bukan berarti oh kan manusia emang suka kadang maksiat, kadang baik, ya udah berhenti di situ. Tapi enggak. Yang beruntung adalah orang yang mensucikan jiwanya gitu. Jadi ketika misalnya kita ternyata futur, bermaksiat, malas, ya kita berusaha berlomba-lomba atau bersegera untuk kembali kepada Allah. Berusaha bersegera untuk mensucikan jiwa kita. Nah, dari jenis yang kita dakwah itu manusia, jadi kadang semangat, kadang enggak. Tapi sayangnya manusia ini juga bisa digolongkan dari beberapa tipe. Ada orang mukmin, ada orang-orang yang ragu, ada orang yang mencari keuntungan, dan ada orang yang berprasangka buruk. Orang yang mukmin itu orang yang meyakini kebenaran dakwah, percaya kepada dakwah, mengagumi prinsip-prinsipnya, menemukan padanya kebaikan yang menenangkan jiwanya. Kalau orang yang ragu-ragu, orang yang belum mengetahui secara jelas hakikat kebenaran dan belum mengenal makna keikhlasan serta manfaat di balik aktivitas dakwah. Jadi bimbang dan ragu. Yang selanjutnya ada orang yang mencari keuntungan. Ini orang yang tidak ingin memberikan dukungan pada dakwah sebelum mereka mengetahui keuntungan materi yang dapat mereka peroleh sebagai imbalannya. Jadi ini ya oportunis mungkin ya orang-orang seperti ini. Dan ada orang yang berprasangka buruk, hatinya selalu diliputi keraguan, melihat dengan kacamata hitam pekat, tidak berbicara tentang dakwah kecuali dengan pembicaraan yang sinis. Jadi bahkan ya nggak suka gitu sama orang-orang yang berdakwah. Ya sekarang juga mungkin kelihatan gitu ya, misalnya kalian mencoba posting sesuatu yang baik gitu ya, terus dapat nyinyiran netizen gitu. Ya kurang lebih seperti itulah. Walaupun mungkin kalau yang orang-orang ini lebih 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 parah lagi gitu, nggak hanya sebatas itu. Nah, agar kita berdakwah dengan tepat ya kepada manusia, maka kita harus benar-benar memahami betul objek dakwah kita agar sikap kita kepadanya bisa tepat. Karena manusia ini, mereka ini memiliki perasaan, maka bersimpatilah. Mereka memiliki hati, maka cintailah. Mereka memiliki pikiran, maka yakinkan dan puaskanlah. Nah, setelah kita tahu makna dakwah, kemudian kita tahu objek dakwahnya manusia, kita juga perlu tahu tujuan dakwah itu kemana. Nah, tujuan dakwah itu adalah kepada Allah. Kemana kita membawa dakwah? Dakwah ini kita bawa manusia kepada Allah. Kepada Allah Subhanahu wa taala berarti juga kepada Islam. Bukan kepada aku, maksudnya ini figuritas gitu ya, misalnya. Oh, pokoknya harus sama Ustadz Anu gitu ya, sama Ustadz yang lain gak boleh. Atau misalnya hanya boleh sama golongan aku gitu ya, golongan yang lain gak boleh gitu. Ya nggak seperti itu selama misalnya Islamnya benar gitu ya, selama Ahlus Sunnah wal Jamaah,
selama masih syahadat gitu ya, nggak apa misalnya bukan Ahmadiyah lah, bukan Syiah dan seterusnya, ya maka eh, ya nggak apa-apa gitu, asalkan apa dakwahnya itu kepada Allah gitu. Walaupun golongan gitu ya, tapi golongannya itu kepada Allah. Jangan sampai kita apa ya, tidak mau taat kecuali kepada figur-figur tertentu. Nah ini ya kepada kami juga bukan itu golongan kelompok. Karena bisa mengkafirkan kelompok lainnya ini. Ya ini masih banyak ya nyatanya kondisi seperti ini gitu misalnya golongan-golongan tertentu yang misalnya kita misalnya ngaji di sana gitu ya terus jadi menyalahkan kelompok-kelompok yang lainnya gitu nggak boleh ngaji di sana nggak boleh ngaji di sini gitu. Nah itu kalau misalnya alasannya nggak tepat gitu ya maksudnya mengada-ngada atau karena kebencian nah itu harus kita hindari gitu ya apalagi kalau sampai mengkafirkan kelompok lainnya gitu. Nah karena dakwah kepada Allah itu adalah yang dimaksud sebagai dakwah yang robbani atau dakwah kepada tauhid, dakwah para nabi dan rasul adalah dakwah tauhid. Karena itu, seorang daiyah mesti berdakwah dengan ikhlas, bukan karena dorongan-dorongan yang lain. Gitu ya, bukan karena iming-iming duniawi. Dakwahnya juga bersih. Bersih dari ambisi pribadi, dari kepentingan dunia, bersih dari hawa nafsu. Tuh. Nah, kemudian caranya seperti apa? Caranya dengan hikmah, nasihat yang baik, dan dialog yang terbaik. Dakwah dengan hikmah itu adalah menguasai keadaan dan kondisi mad'u. Mad'u ini artinya objek dakwah ya, orang yang kita dakwahi. Serta batasan-batasan yang disampaikan setiap kali menjelaskan kepada mereka. Dengan demikian, tidak memberatkan dan menyulitkan mereka sebelum mereka siap sepenuhnya. Cara yang ditempuh harus beragam disesuaikan dengan konsekuensi-konsekuensinya. Ya intinya dengan cara yang baik gitu ya, sesuai dengan kondisi objek dakwah kita gitu. Jangan dia misalnya baru apa ya misalnya mualaf gitu ya, terus baru belajar pakai kerudung, terus kerudungnya misalnya masih salah-salah gitu ya, belum sempurna, terus kita marah-marahin ya, kan itu tidak tepat ya. Harus kita pelan-pelan ngasih taunya. Nah, hikmah dakwah Rasul. Nah, Rasulullah ini pernah ditanya oleh beberapa sahabat. Nah, tapi Rasulullah tuh menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dari penanyanya. Misalnya pertanyaan tentang manakah amal yang lebih utama wahai Rasulullah gitu. Nah, dari berbagai hadis Rasul tuh menjawab jawaban yang berbeda-beda. Ada kadang bukan kadang ya. Pernah Rasulullah menjawab yang utama adalah iman kepada Allah dan jihad di jalannya. Di kesempatan lain, Rasul menjawab, yang lebih utama adalah sholat di awal waktunya. Kesempatan lain, menjawab sholat malam yang panjang. Pernah juga menjawab sholat pada waktu-waktunya. Memberi makan dan mengucapkan salam kepada yang dikenal dan yang tidak dikenal. Nah ini jawabannya berbeda sesuai dengan sebetulnya kondisi dari penanyanya gitu. Jadi ya nggak apa-apa gitu misalnya kita berdakwah gitu ya kepada dia mungkin pelan itu kalau dia agak keras dikit. Nah itu sesuaikan dengan kondisi objek dakwah kita. Nah, inilah pentingnya mengemas dakwah dengan kemasan yang cantik dan menarik. Seringnya dakwah terkesan seram, membosankan, kuno, itu-itu saja, kolot, sehingga objek dakwah kurang menyambutnya. Jadi dakwah itu bukan sekedar isinya atau menjelaskan kebenaran, tapi teknik dan cara dakwah juga sangat penting. Dakwah bukan sekedar menyampaikan sunnah, tapi caranya pun harus nyunnah. Nah, ini mungkin yang sekarang ya di apa ya, semakin marak gitu ya dakwah di sosial media. Itu juga kan sebetulnya salah satu cara untuk berdakwah kepada ya anak muda ataupun generasi-generasi aktif gitu ya. Karena ya kita kemana-mana pasti megang HP gitu, kemana-mana lihat sosial media gitu. Maka ya agar dakwah tuh sampai kepada semua orang ya harus masuk juga ke sosial media gitu. Dan mungkin nggak semua orang bisa sama apa ya suka dakwah nonton dari YouTube gitu. Ada yang senangnya lihat komik gitu, ada yang senangnya lihat apa misalnya, cerita gitu, ada yang senangnya lihat story, ada yang senangnya dengar podcast. Nah, itu kan kemasan-kemasan dakwah gitu sesuai dengan kondisi objek dakwahnya. Kalau sekarang mungkin TikTok gitu ya, dakwah lewat TikTok ada nggak? Nah, itu mungkin juga salah satu metode dakwah. Mau izoh hasanah. Nah, ini nasihat
Nasihat yang baik, nasihat yang bisa menembus hati manusia dengan lembut dan diserap oleh hati nurani dengan halus. Bukan dengan bentakan dan kekerasan tanpa ada maksud yang jelas. Tidak dengan membeberkan kesalahan-kesalahan yang kadang terjadi tanpa disadari atau lantaran ingin bermaksud baik. Kelembutan dalam memberikan nasihat akan lebih banyak menunjukkan hati yang bingung, menjinakkan hati yang benci, memberikan banyak kebaikan ketimbang bentakan, gertakan, dan celaan. Jadi ngasih nasihatnya yang lembut gitu ya, jangan orang tuh malah takut sama kita gitu. Wah, males lah ketemu Pak Alam gitu. Takut kalau ngomong gitu. Kayak gitu. Jadi orang berdakwah tuh harus ya apa ya dengan kelembutan. Karena orang yang kita hadapi itu tidak lebih buruk dari Firaun. Seseorang memberi nasihat kepada seorang khalifah dengan cara yang tidak baik. Sang khalifah meresponnya, sesungguhnya engkau tidak lebih baik dari Musa dan aku tidak lebih buruk dari Firaun. Tetapi Musa berkata kepada Firaun dengan lemah lembut. Tuh, jadi ya perintah untuk berkata kepada Firaun dengan perkataan yang lembut. Karena bagaimanapun dia berjasa kepada Nabi Musa dan Islam tidak pernah melupakan jasa orang. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Dialog yang terbaik ketika menyebutkan jidal, dialog perdebatan bukan dengan hasanah yang baik, tapi dengan yang ahsan atau yang paling baik. Karena jidal ini memang cenderung emosional, tidak terkendali, akal sehatnya hilang, debat kusir, bukan makin nurut malah makin menentang. Tidak dibolehkan adanya sikap remehan atau pencelaan terhadap orang yang menentang dakwah. Karena tujuan dakwah bukan menang-menangan, tapi menyadarkan dan menyampaikan kebenaran. Gitu. Jadi jangan terlibat debat kusir ya kalau misalnya kalian nggak mengerti gitu. Pun mengerti ya sebaiknya tetap dihindari juga. Menghormati pendebat. Jadi kalau misalnya ada pun yang berdebat kita gitu ya, ya berdebatlah dengan cara yang terbaik. Karena akan meredakan keangkuhan yang sensitif. Karena mereka merasa dihormati dan dihargai. Tugas dai adalah mengungkapkan hakikat yang sebenarnya dan memberikan petunjuk kepada jalan Allah, bukan untuk membela dirinya, mempertahankan pendapatnya atau mengalahkan pendapat orang lain. Allah lah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Debat tidak diperlukan kecuali untuk menjelaskan. Selanjutnya urusan Allah. Jangan menutup pintu, maksudnya jangan menutup pintu hidayah atau tobat dengan perkataan yang menyakitkan hati atau vonis. Gitu ya. Ketahuilah bahwa vonis kepada seseorang baru mungkin kita lakukan setelah orang itu mati. Ya itu pun kita nggak benar-benar tahu orang itu matinya seperti apa ya. Karena selama seseorang masih hidup, yang sesat masih ada kesempatan bertobat. Yang benar pun masih mungkin tersesat jalan. Jadi kita semua gitu ya, kita semua tidak boleh menyombongkan diri. Dakwah pun harus bertahap. Ini adalah konstitusi dakwah yang disebutkan dalam Al-Quran. Cara yang ditempuh mestilah bertahap. Dimulai dengan hikmah, kemudian nasihat yang baik kepada yang bersalah, akhirnya debat yang terbaik kepada para penentang. Begitu pula dalam memberikan hukuman. Nasihatilah secara rahasia. Nasihat di depan umum, baru hukuman itu. Jadi bertahap gitu ya, nggak tiba-tiba seperti yang saya sebutkan di awal. Nah, sasarannya adalah ingkar kepada togut dan beriman kepada Allah, serta keluar dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Nah, ini saya minta kalian ya untuk menuliskan sebenarnya yang dimaksud togut dalam apa ya, ingkar kepada togut dalam sasaran dakwah ini maksudnya seperti apa? Apakah togut itu hanya patung gitu ya? Apakah togut itu hanya berhala? Atau yang lain pun bisa jadi togut? Nah, silakan jawab di kolom komentar. Mungkin itu saja materi pada hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.